Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah, hari yang ke-31. Kita ngopi dari Markus 15 ayat 1-5. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakat. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukannya. Judul renungan hari ini, sabar dalam pencobaan. Saat kita menjalani masa Prapaskah, kita merenung tentang pengadilan Yesus sebelum penyalibannya. Meskipun tidak bersalah, ia diikat dan diserahkan kepada pemerintah duniawi. Pada saat itu, ialah Romawi. Yesus diam di hadapan Pilatus. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus tunduk kepada rencana dan kehendak Bapa. Apa yang dijalani Yesus adalah penggenapan nubuat Yesaya 53 ayat 7. Dalam bagian ini, kita belajar bahwa Yesus, Anak Allah yang tidak berdosa, dituduh dan dihukum secara tidak adil. Ini mengingatkan kita bahwa pengikut Kristus, kadang kita juga diperlakukan tidak adil. Menanggapi situasi itu, Yesus tidak membela dirinya karena ia percaya bahwa rencana Allah itu akan dilaksanakan. Keheningannya bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Terkadang keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hal itu membuat Pilatus heran. Tidak seperti orang lain yang akan memohon agar mereka dibebaskan dan tidak dijatuhi hukuman. Yesus tetap tenang, sebab ia tahu bahwa semua yang dialaminya ada dalam rencana dan kedaulatan Allah Bapa. Untuk saat inilah dia datang ke dunia, menggenapkan rencana penebusan Allah. Saudaraku, ketika saudara mengalami perlakuan yang dialami Yesus, diperlakukan tidak adil, apakah saudara mempercayai Tuhan yang berdaulat? Apakah saudara akan bereaksi dengan marah atau dengan iman dan kesabaran? Teladan Yesus tentang kerendahan hati dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan adalah hal yang patut kita lakukan. Allah adalah hakim yang adil dan ia pembela kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku merenungkan cobaan yang Engkau hadapi. Aku kagum akan kekuatan dan kerendahan hati-Mu. Ajari aku untuk percaya pada rencana Tuhan, bahkan ketika aku menghadapi ketidakadilan. Tolonglah aku untuk merespon dengan iman, hikmat, dan kasih karunia, karena aku mengetahui bahwa Engkau adalah pembela utamaku. Dalam nama-Mu yang kudus. Amin.